Bapak Irham, judulnya adalah Data Culture to Drive Valuable Decisions in Industry. Ya, aku mau sapa Bapak Irham, sudah on kamera dan speaker, Pak? Boleh dites-tes dulu? Oke, jelas ya, Pak ya. Oke, semua slide-nya juga udah siap, Pak? Oke, ready. Oke, Bapak Irham, waktu dan screen kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini yang cerah, alhamdulillah ya. Oke, terkait dengan langsung saja kita akan bicara tentang data culture sebagaimana menjadi topik utama kita pada event kali ini. Ya, kita bisa melihat bagaimana data culture ini bisa mendorong tentunya pengambilan keputusan yang valuable ataupun keputusan yang bernilai dalam setiap industri ataupun tentunya di organisasi atau di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita sadar bahwa kita saat ini berada di dalam digital age gitu ya. Di dalam era digital yang semuanya serbaless katanya gitu ya, paperless, cashless dan lainnya gitu ya. Yang mana itu menuntut kita tentunya untuk pasti di situ menuntut bagaimana bisnis transformasi ya. Jadi kalau kita bicara digital transformation itu tentunya juga berbicara tentang bisnis transformasi itu sendiri. Bagaimana saat ini, apalagi dalam pandemi ya, pasca pandemi ataupun setelah pandemi ini kita bisa melihat ya selama 2 tahun terakhir bagaimana semua bisnis otomatis berubah. Dari mana mulai pendekatan secara operasionalnya ya itu kita bisa temukan yang menuntut bagaimana digital transformation itu perlu diterapkan di industri yang ada. Jadi ketika kita bicara digital transformation, itu pastinya semua ujungnya atau berbicara tentang bisnis transformasi. Yang berikutnya adalah data culture menjadi sebuah kunci utama ya dalam kita bisa mengenerate ataupun memanfaatkan digital transformation secara optimal. Sehingga data culture inilah menjadi key point dari suksesnya kita melakukan digital transformasi. Karena lagi-lagi ujungnya apa yang kita lakukan atau digitalisasi setiap proses yang ada dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah bisnis atau industri yang kita jalankan, ya lagi-lagi itu memiliki sebuah data, memiliki sebuah fakta yang butuh kita analisa untuk menjadi sebuah insight dan kita jadikan bahan referensi untuk pengambilan keputusan ya. Dan digital age ini tentunya bagaimana kita memanfaatkan data itu sendiri, bukan sekedar kita menerapkan the latest teknologi, tapi bagaimana kita lebih dari itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan data, memberikan kanal-kanal data yang proper untuk bisa kita jadikan sebuah data point gitu ya untuk bisa kita integrasikan lalu kita siapkan sehingga kita bisa analisa secara maksimal ya. Yang terakhir adalah ketika kita bicara digital age ini adalah banyak perusahaan ataupun organisasi di setiap industri bagaimana mereka menggunakan data dan analytics untuk sebagai competitive weapons ya. Nah ini bagaimana kita bisa lihat mereka yang bertahan, tentunya mereka yang bisa memanfaatkan data mereka secara maksimal, mereka bisa menemukan insight-insight dan peluang-peluang tentunya dari data-data fakta yang terjadi dalam setiap proses bisnis yang ada, operasional maupun bisnis yang ada. Nah itu mereka jadikan bahan untuk bisa bertahan dalam melakukan bisnis mereka. Nah, dalam membangun digital data culture ini, kita bisa menemukan ataupun kita bisa melihat bagaimana kombinasi ataupun keterlibatan 3 unsur sebenarnya di sini, yaitu culture itu sendiri, ya, lalu ada people-nya dan juga task. Bagaimana culture kita bentuk, ya, bagaimana kita bentuk sebuah mindset di situ, bahkan secara struktur organisasi untuk bisa menyiapkan
pemanfaatan data ataupun memaksimalkan data analytics atau data driven yang tentunya nanti ke depan untuk bisa dioperasikan atau dijalankan secara maksimal, dan juga penyiapan orang-orang di dalamnya secara data talent tadi tentunya juga tidak lupa harus dibangun sedini mungkin untuk bisa menjalankan proses data culture ini di organisasi. Dan tentunya pembagian tugas ataupun role dari setiap bagian yang terlibat dalam data culture ini perlu bisa disinergikan satu sama lainnya. Dan oleh sebab itu, data culture sangat penting setiap organisasi dalam implementasi lagi-lagi dalam proses digital transformasi tersebut. Ya, nah organisasi ya dapat mengakselerasikan tentunya bagaimana mengaplikasikan analytics di dalamnya, lalu bagaimana memaksimalkan peran analytics itu, dan juga tentunya bagaimana bisa menghindari ya atau membawa perusahaan ya keluar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Nah, kenapa kita perlu membangun sebuah data digital culture atau data culture itu sendiri? Yang pertama, data culture adalah decision culture. Ya, kita bicara data culture adalah bagaimana budaya keputusan, bagaimana dituntut ya, tentunya mulai dari top management sampai di bawah gitu ya, untuk bisa membiasakan diri mengambil keputusan secara tepat ya. Nah, tentunya objektif yang paling mendasar dari itu semua adalah ya, mulai dari pengambilan ataupun pengumpulan data, analisa data, ya, deploying data itu sendiri. Ya, lagi-lagi tujuannya adalah untuk memiliki the better decision, ya, keputusan yang baik. Nah, itulah data culture itu penting untuk kita bangun dalam organisasi kita. Yang berikutnya adalah democratization of data. Ya, ketika kita bicara data culture, tentunya kita mengharapkan ya setiap orang atau setiap bagian, setiap divisi cross cutting dari institusi yang ada gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana setiap orang itu bisa mengadopt ya mindset data culture itu sendiri. Ya, lintas divisi ya, lintas departemen yang ada, mereka bisa memanfaatkan data-data mereka itu untuk bisa menunjang keputusan ya dari perusahaan dalam hal evaluasi operasional maupun bisnis mereka ya. Dan tentunya data culture ini sangat penting ketika kita bicara tadi lagi-lagi sebagai competitive weapon ya. Data culture di sebuah institusi tentunya memiliki nilai yang sangat kompetitif, yang dimana sebuah keuntungan yang sangat kompetitif di situ adalah dilepaskan dari perpaduan budaya yang membawa data talent tadi ya, bagaimana orang-orang yang disiapkan atau talenta-talenta yang memang siap untuk bisa menjalankan proses data culture ini, lalu tools itu sendiri sebagai supporting ya teknologi-teknologi yang berkembang saat ini, dan tentunya adalah budaya pengambilan keputusan secara tepat. Nah, itu disinergikan secara bersama untuk bisa menghadirkan data culture yang sangat maksimal. Nah, dalam hal itu pun juga kita bisa melihat ternyata data culture ini mendorong ya, di mana data driven tentunya akan terbentuk, dan itu menjadi sebuah perubahan, akan membentuk perubahan dari ICT domain. Ya, mungkin dari teman-teman IT yang selama ini pasti membicarakan tentang infrastruktur, ya security atau network segala macamnya, dan itu ujung-ujungnya lagi-lagi bagaimana mereka sudah melakukan data value chain. Ya, kita bisa melihat bagaimana business value itu terbentuk dari dua step besar. Di situ di dalamnya ada data management dan data analytics. Dan data management secara enterprise kita bisa lihat bagaimana ICT melakukan data acquisition atau data generation. Mereka menyiapkan kanal-kanal data tadi, mereka membuat sebuah sistem aplikasi untuk yang menjadi data point untuk mengcapture, merecord ya transaksi operasional segala macamnya untuk bisa dimasukkan ke dalam sebuah database misalnya. Lalu dari situ juga ICT menyediakan sebuah data provisioning ya, bagaimana teman-teman IT bisa
memberikan data availability ya, terkait aksesnya, bagaimana data itu mudah bisa diakses ya, mudah bisa dilakukan interaksinya terhadap aplikasi lain gitu ya. Nah, itu penyiapan secara data provisioning. Dan juga ketika kita bicara di proses data management itu sendirinya, juga bagaimana teman-teman di IT melakukan data preparation atau data synthesis. Ya, nah ini data preparation pun juga sangat penting, bagaimana kita bisa melihat ya data-data itu sudah secara kualitasnya juga sudah baik atau belum. Ya, dan di situ juga ada proses data ingestion atau data integration. Nah, kita bicara lagi-lagi penyiapan untuk analisa yang sangat tepat atau analisa yang sangat maksimal. Tentunya ada proses ingestion atau integration yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah data warehouse atau data lake ya, atau big data itu sendiri. Nah, baru di situ dilakukan proses lanjutannya adalah penyediaan terkait dengan enterprise data analytics, ya, mulai dari data modeling atau reporting sampai ke analytics dan visualization untuk memberikan storytelling terhadap data yang terjadi atau data yang dibentuk. Oke, dalam hal ini kita juga bisa melihat bagaimana data driven ya berdasarkan maturity level. Nah, kita bisa melakukan self assessment yang ujungnya bagaimana itu menjadi transforming step ataupun maturity yang sampai ke proses transforming. Bagaimana optimalisasi artificial intelligence atau machine learning di dalamnya. Tetapi kita bisa melihat ya maturity level yang paling rendah ataupun yang paling dini adalah realize. Bagaimana kita bisa menemukan, kita bisa mengevaluasi di organisasi kita sendiri, di perusahaan kita, ya kita pada tahapan apa, pada maturity level mana. Yang pertama kita bisa melihat, oh ternyata ada atau perusahaan kita sudah aware terhadap data, ya. Tetapi lagi-lagi dia masih minim secara strategi, bahkan belum clear secara analytical strateginya seperti apa. Bahkan secara infrastruktur belum ready, ya. Lalu juga secara data orchestration-nya pun juga masih belum terkelola dengan baik. Oleh sebab itu, paling tidak mereka sudah aware untuk bisa menerapkan data driven ini di dalam organisasi mereka. Yang berikutnya adalah tahapan berikutnya adalah secara leveling, mereka yang sudah mengadopsi dan sudah menerapkan data proses analytics, ya, lalu membangun kapabilitas, lalu juga memberikan artikulasi terhadap analisis ya, secara strategi, tetapi lagi-lagi masih silo. Ya, tapi paling tidak secara pemanfaatan data mereka sudah lebih maksimal, walaupun data-data mereka itu masih island ya atau sales tadi. Dan berikutnya adalah secara leveling ya data driven, kita bisa melihat bagaimana organisasi ataupun perusahaan dia sudah expand ya, mereka bisa melakukan ad hoc analytic skills ya secara silo ataupun juga mereka sudah memiliki data atau single truth of the data ya, bagaimana data integrasi itu mereka sudah lakukan sehingga ada kesepakatan data yang dipercaya itu untuk bisa dianalisa melalui platform apa atau dari data yang mana. Nah, itu dilakukan secara proses ataupun kita bisa evaluasi bagaimana maturity level yang ada di dalam perusahaan atau organisasi kita. Dan berikutnya baru masuk ke advanced analytics. Ya, setelah pemanfaatan ya analytics data driven ya secara maksimal, tentunya diharapkan data itu ataupun perusahaan itu terus berkembang untuk bisa menerapkan advanced analytics ya terkait dengan bagaimana collecting atau mengkombinasikan data dari variasi data yang sangat banyak gitu ya, bukan hanya data yang structured tetapi unstructured data, sehingga bisa melakukan juga proses analisa secara real time dan segala macamnya. Sampai ke proses tadi ataupun maturity level yang paling tinggi adalah bagaimana dia bisa melakukan transforming terkait dengan optimalisasi atau optimization, lalu juga pemanfaatan artificial intelligence itu sendiri. Oke, nah berikutnya adalah
bagaimana kita melihat essential step ya atau langkah-langkah yang paling dasar terkait dengan data driven journey itu sendiri. Jadi ketika kita bangun data culture yang ujungnya tercipta sebuah data driven organization dan kita bisa mengetahui langkah-langkahnya seperti apa ya untuk bisa menerapkan data culture atau data driven organization itu sendiri. Yang pertama adalah strategi. Ya, kita harus membuat sebuah strategi atau memiliki strategi atau memiliki roadmap terkait dengan bagaimana kita membentuk data culture sehingga terciptanya data driven organization. Ya, di situ ada analytics vision atau visinya itu seperti apa. Ya, lalu value drivers ya, bagaimana kita bisa mendorong valuable insight yang ada di dalam perusahaan atau dalam bisnis yang kita lakukan. Lalu di situ ada juga business case, ya, bagaimana kita juga bisa mengeksplorasi pain dari bisnis-bisnis yang ada, yang dijalankan dari setiap organisasi atau industri, ya, lalu juga operating modelnya bagaimana sampai ke inovasi. Nah, inilah fondasi utama ketika kita melakukan data-driven journey, yaitu bagaimana kita melakukan strategi, pembuatan strategi, mulai dari visinya, lalu bagaimana kita mendorong valuable insight di dalam perusahaan, lalu juga kita bisa menemukan business case yang tepat seperti apa, lalu operating model dan juga inovasi yang ada. Dan berikutnya adalah people, ya, pengembangan orangnya itu sendiri, ataupun resource yang terlibat di dalam data culture dan juga pembentukan data-driven organization ini. Yang didorong dari yang pertama dari leadership tentunya. Jadi pendekatan penerapan data culture itu tentunya membutuhkan dukungan ya dari top management, sehingga leadership ini sangat penting diberikan ataupun disupport dari top level management di setiap industri atau setiap organisasi untuk bisa mendorong atau menghadirkan tadi data culture dan juga data driven organization. Lalu juga penyiapan organisasi atau struktur organisasi itu sendiri. Bahkan kita bisa menemukan saat ini bagaimana setiap industri bahkan sudah spesifik. Ya, kalau kita tadi melihat bagaimana domain ICT, dulu adanya misalnya DevOps atau IT Ops, ya, sekarang bahkan ada penambahan Data Ops gitu ya. Atau bahkan juga sekarang ada divisi-divisi tertentu mereka menamakan sebagai Data Management Division misalnya. Nah, itu mereka sudah realize terhadap hal itu dan mereka sudah coba mulai membentuk secara struktur organisasinya. Lagi-lagi juga talent itu sendiri secara individu perlu disiapkan bagaimana tadi untuk bisa mereka menstimulasi ya skill mereka secara hard skill maupun soft skill mereka untuk bisa menghadirkan data culture yang baik ataupun data driven organization yang baik. Nah, lalu juga ada knowledge management itu sendiri ya terkait dengan bisnis, terkait dengan bagaimana best practice ya penerapan data culture atau data driven itu sendiri. Nah, berikutnya adalah terkait dengan proses ya. Nah, proses itu sendiri ya mulai dari demand ya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang ada, lalu prioritasnya seperti apa, lalu juga bagaimana penerapannya secara agility-nya bagaimana, lalu juga pengembangannya, scalability-nya ya sampai ke pengatur atau governance ya. Nah, itu perlu diatur atau proses-proses ini harus bisa sinergi secara maksimal. Nah, tentunya yang tak kalah penting adalah langkah untuk penyiapan data itu sendiri. Bagaimana information model yang ada dari setiap insight yang diharapkan, yang dibutuhkan, atau analisa-analisa yang dibutuhkan itu tentunya harus mendefine bagaimana information model yang tepat. Lalu mulai juga bicara bagaimana data akuisisi itu dilakukan. Lalu juga bagaimana kita melakukan data management. Nah, ketika kita bicara data management itu sendiri, tentunya pasti ada beberapa hal di dalamnya, mulai terkait misalnya bagaimana data katalog ya atau bagaimana data profile itu sendiri, lalu bagaimana data quality itu sendiri, lalu bagaimana data integration-nya, lalu bahkan kita bicara MDM, master data management-nya, seperti apa sehingga kita menemukan golden record dari setiap
customer domain kita atau produk domain kita ataupun material domains, employee domain dan segala macamnya. Nah, itu bicara tentang data management dan terkait juga data governance itu sendiri. Nah, itulah pentingnya bagaimana ketika kita bicara data itu pun juga harus dilakukan secara tepat dalam pengelolaannya. Nah, terakhir adalah bagaimana langkah yang mendasar dalam pembentukan data driven atau data culture ini tentunya tak lepas dari teknologi itu sendiri. Ya, bagaimana kita juga memberikan harus menghadirkan sebuah solusi secara arsitektur ya atau solution arsitekturnya seperti apa sehingga kita bisa melihat ya kotak-kotaknya istilahnya, mana mulai dari data source-nya, bagaimana data akuisisi itu terjadi, bagaimana streamline data itu bisa menghadirkan sebuah proses insight yang efektif ya, yang efisien ya. Nah, itu bagaimana kita bisa memberikan solusi secara arsitekturnya. Lalu juga produk itu sendiri, kita bisa bicara brand, ya, kita bisa bicara prinsipal teknologi ya, banyak sekali saat ini ditemukan. Nah, bahkan saat ini pun juga kita bisa melihat ya salah satunya mungkin untuk BI tools ataupun data visualization tools ya, Tableau ya saat ini yang kita coba nanti akan dipaparkan ya. Nah, itu pun juga menjadi bagian pilihan teknologi yang bisa kita adopt, yang bisa kita terapkan dalam pembentukan data driven atau data culture itu sendiri. Lalu juga ada untuk deployment-nya misalnya kita bicara cloud atau on-premise. Ya, itu pun juga sangat terbuka saat ini apalagi juga penyedia cloud ya, cloud provider ataupun cloud platform itu sudah memiliki data centernya di Indonesia dan ini sangat kompetitif. Dan itu lagi-lagi Bapak Ibu sekalian bisa memilih ya mana provider ataupun cloud platform yang bisa diajak kerjasama untuk bisa menyediakan deployment ya terkait sistem untuk data driven ini. Lalu juga security tentunya ini sangat penting bagaimana kita bisa melihat proses tentunya kita menginginkan data-data atau proses data driven ini tetap aman ya tidak disalahgunakan tentunya. Nah, oleh sebab itu Cybertrend hadir sebagai data digital transformation partner ya untuk bisa berkolaborasi bekerja sama dengan organisasi apapun ya untuk bisa mendeliver tadi itu data culture ataupun data driven organization. Nah, di mana bagaimana di situ ada services yang bisa kita sajikan atau bisa kita hadirkan ya. Kita bisa melakukan end-to-end smart solution terkait dengan teknologi simple implementation. Di situ ya, kita bekerja sama dengan beberapa prinsipal teknologi yang relate terhadap data services. Lalu juga di situ kita menyediakan data science and AI consulting solution, ya support ya. Lalu juga kita memiliki product innovation, ya berdasarkan pengalaman ya ataupun beberapa data service yang kita kembangkan di customer kita sehingga kita membuat sebuah produk inovasi dari kita sendiri. Lalu berikutnya juga kita memiliki training ya tadi untuk pemenuhan data talent ya data science and AI training. Nah, ini bicara tentang prinsipal teknologi implementation, kita bekerja sama dengan beberapa prinsipal di sini mulai dari Tableau sebagai BI tools ataupun data visualization tools ya. Lalu juga IBM untuk end-to-end solution terkait data services, ada Google Cloud Platform tadi ketika kita bicara untuk deployment cloud platform, bagaimana kita melakukan data driven on cloud misalnya seperti apa dan Google sudah menyediakan hal itu. Lalu juga Denodo, nah ini mungkin menjadi sesuatu yang baru juga, belum terlalu familiar khususnya di negara kita di Indonesia. Denodo itu adalah data virtualization tools ya. Mungkin banyak juga yang lainnya, tools atau teknologi prinsipal yang lainnya selain Denodo. Tapi di sini kita menghadirkan untuk data virtualization yang memang sangat kompetitif ya di dalam hal data virtualization. Lalu di situ juga ada NIME ya terkait dengan data modeling, bagaimana kita membentuk
data modeling yang saat ini mungkin kalau kita bikin data model ya dengan beberapa algoritma yang ada, ketika kita mau bikin terkait misalnya classification ya, membuat sebuah regresi data segala macamnya itu mungkin dengan script. Nah, ini kita bisa melakukan dengan UI ya, ada namanya dengan Lime ya, untuk membentuk sebuah data modeling. Lalu juga ada informatika terkait dengan tadi data manajemennya ya, data governance, bahkan juga ya, terkait di dalamnya di situ ada data integration, ada data quality segala macam. Oke, nah oleh sebab itu juga kita menjadi sebagai table partner ya, leader table partner di khususnya di Indonesia dan juga region ya, bagaimana kita 4 tahun berturut-turut mulai dari 2014 sampai 2017 kita menjadi partner of the year di Asia Tenggara ya, dan bahkan terakhir di 2019 kita juga mendapatkan reward award yang sama ya terkait dengan partner of the year ya se Asia Tenggara. Nah, ini kita juga sebagai best end-to-end table partner. Nah, ini mengacu kepada bukan hanya penjualannya, tetapi bagaimana implementasi yang diberikan atau implementasi yang dilakukan untuk software Tableau itu sendiri di setiap industri yang ada. Nah, Cybersecurity Data Services ya menjadi deliverable kami untuk bisa menghadirkan tadi data culture dan data driven organization, consulting, solution and support ya, mulai dari data strategy tadi kita bisa membantu ya setiap organisasi untuk bisa mendefinisikan ya, bahkan kita bisa melakukan gap analysis ya terkait dengan kondisi yang ada seperti apa, sehingga nanti kita bisa memberikan atau memformulasikan strategi data seperti apa di industri ataupun di organisasi Bapak Ibu sekalian. Lalu juga kita bicara tentang Digital Talent Program Accelerator, bagaimana tadi kita penyiapan people-nya, orangnya, ataupun data-data talent-nya itu sendiri. Ya. Lalu juga ada Consulting and Development Services, mulai dari kita bagaimana memberikan proses data engineering, ya, lalu juga data analysis, ya, data visualisasi, ya, bahkan juga secara deliverable untuk advance analytics, ya, bagaimana kita juga menyiapkan orang-orang mulai dari data engineer, data analis, ya, lalu juga data science, ya, untuk bisa menjadi consultant, ya, bisa membantu Bapak Ibu sekalian menerapkan data culture atau data driven di setiap organisasi yang ada. Lalu juga tentunya setelah itu kita melakukan maintenance support, ya, kita membantu untuk bisa menjaga stabilitas ya proses data yang sudah diimplementasikan agar terus bisa berjalan secara maksimal. Nah, dalam data strategi tadi, tentunya kita lakukan beberapa step di sini. Ya, mulai dari planning and discovery, bagaimana kita menentukan tadi business object-nya seperti apa, lalu juga kebutuhannya, lalu stakeholders yang terlibat, lalu scope dan scheduling-nya seperti apa, lalu teknologi yang akan dikembangkan bagaimana. Lalu juga berikutnya current state assessment, bagaimana kita bisa mengakses ya, mulai terkait dengan business process. Kita akan assess di situ data source yang terlibat nanti sebagai data point ya, lalu juga data assets-nya bagaimana, lalu juga teknologi aset yang dimiliki di setiap organisasi sejauh mana, lalu juga kapabilitas dan juga kebijakan yang ada di dalam organisasi. Nah, yang berikutnya adalah analysis and prioritization roadmap, ya, bagaimana kita lakukan tadi gap analysis, ya, kita juga bisa akan melakukan roadmap ya, nggak sekaligus big bang dalam penerapannya. Kita bisa melakukan beberapa fase sehingga kita membuat sebuah kriteria untuk prioritasnya seperti apa. Lalu inisiatif roadmap-nya ya tadi bagaimana kita mulai dari quick win-nya seperti apa sampai nanti expand-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu kita lakukan analisa dan prioritization-nya. Lalu juga change management, tentunya penyiapan secara organisasi
ya, atau culture-nya seperti apa, dan juga data governance-nya itu sendiri, ya, sehingga ini sangat penting bagaimana kita mengatur role ataupun privilege ya dari setiap individu ataupun orang yang terlibat dalam proses data culture dan data driven ini, ya. Nah, oleh sebab itu juga kita melakukan data management dan analytics solution ya di sini, mulai dari ETL proses atau ELT proses ya, pembuatan data warehouse, data mart, lalu juga kita melakukan analytics on cloud ya, tadi bagaimana kita bisa mendeploy ya proses data streamline kita di cloud ya, end to end-nya seperti apa, lalu juga kita juga mendeliver di situ data reporting and visualization ya, data quality management ya, master data management tadi bagaimana kita bisa menemukan golden record dari setiap data master yang kita miliki, lalu juga data governance itu sendiri untuk bisa kita manage secara tepat ya, secara availability-nya, user availability dan juga integrity dan security-nya ya, sehingga data yang kita miliki tetap stabil dalam artian secara kualitasnya dan juga secara tepat sasaran bagi pengguna yang memanfaatkan data-data yang ada. Nah, berikutnya adalah Digital Talent Accelerator Program. Ya, kita memiliki tadi pembentukan untuk accelerator program ya terkait corporate digital talent. Ya, kita juga membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa membentuk digital talent ya. Lalu juga kita melakukan kerjasama education program kepada sekolah-sekolah, universitas gitu ya. Dan terakhir juga kita mencoba membantu UMKM atau small middle size business ya, entrepreneur, untuk bisa mereka melakukan proses digital talent accelerator ini ya. Nah, juga tentunya terakhir bagaimana kita tadi sebagai implementator ataupun sebagai partner yang melakukan implementasi data services di setiap organisasi, kita pun juga berusaha untuk menjaga apa yang sudah kita implementasikan, yang kita kembangkan agar terus bisa berjalan dengan maksimal dan baik, tentunya dengan maintenance support yang kita sajikan. Oke, mungkin itu beberapa overview terkait dengan data culture yang juga yang kita lakukan secara teknologi di Cybertrend ataupun secara services yang kita berikan ke customer ataupun ke klien-klien kami. Oke, itu saja, terima kasih.